Setelah bertemu dengan keluarganya, ia memutuskan untuk membunuh semua iblis dan mengambil kembali miliknya. Keesokan hari di bawah air terjun terlihat seorang wanita membawa pria yang sudah terikat. Di sana terdapat patung besar dengan wajah yang hancur. Tiba-tiba pedang besar di patung itu bergerak sampai memotong wajah pria tersebut. Namun wajah pria itu tidak cocok. Ia harus mencari korban lagi. Jadi dulu ada seorang pemahat yang diminta oleh para samurai untuk membuat patung dengan wajah yang kuat. Namun sampai ia meninggal, patung itu belum selesai. Lalu patung itu dirasuki iblis dan membangkitkan si pemahat. Ia menyuruh untuk mencari wajah dari manusia yang masih hidup. Dororo menemukan sebuah gubuk untuk beristirahat. Sebelum malam tiba, ia berniat mencari kayu di hutan. Di sana, ia mendengar suara air terjun. Saat tiba di sana, ia terkejut dengan patung besar di depannya. Tidak lama, wanita tadi muncul. Dororo melihat wanita itu mirip dengan ibunya. Lalu, ia mengajak si wanita bertemu Hyakimaru. Wanita itu ternyata bukan monster ataupun manusia. Setelah makan, mereka merasa sangat mengantuk. Ternyata wanita itu mencampurkan obat tidur di makanannya. Ia membawa Hyakimaru untuk dijadikan korban. Ternyata Dororo bisa bangun. Meskipun obat itu masih terasa, ia tetap berusaha menahannya. Tidak lama Hyakimaru sadar dan menyerang wanita itu. Ia berniat menyerang bagian kepala patung tersebut. Namun ia terhempas sampai ke bawah air terjun. Di sana terlihat banyak korban yang kehilangan wajahnya. Setelah kembali ke atas, ia tertangkap oleh si wanita itu. Setelah mendengar perkataan Dororo, ia tersadar dengan yang dilakukannya selama ini. Namun patung itu menebasnya. Saat Hyakimaru menyerang, pedang besar itu menunjuk ke arahnya. Ia bisa menghindar sehingga pedang itu menghancurkan wajahnya sendiri. Keesokan pagi, mereka mendatangi pemandian air panas. Di sana, ia bertemu lagi dengan si kakek buta. Lalu setelah tubuh Dororo terkena hangat, tiba-tiba muncul seperti sebuah peta. Jadi dulu ayahnya mengumpulkan banyak harta dan menyimpannya di suatu tempat. Ia ingin rahasianya hanya diketahui keluarganya saja. Lalu setengah peta itu digambar di punggung ibunya, dan setengahnya lagi di punggung Dororo. Si kakek mengatakan dunia ini tidak akan berubah, namun yang ada punggung Dororo dapat merubah semuanya. Saat berjalan di hutan, mereka ditemui roh yang meminta merawat bayi besar. Lalu mereka tiba di sebuah kuil yang sudah terbakar. Roh itu muncul dan menunjukkan bekas minyak. Tidak lama datang seorang pria yang membawa bunga memperingatkan mereka untuk tidak berkeliaran di malam hari. Pria itu adalah Sabame, pemimpin desa di sana. Ia mengajak mereka beristirahat di rumahnya dan menceritakan kejadian kuil tersebut. Kuil itu tersambar petir sehingga membakar semua anak di sana. Mendengar cerita dari Sabame, mereka tidak percaya karena roh itu menunjukkan bekas minyak yang tercecer ulah seseorang. Saat Dororo terbangun, ia melihat monster seperti ulat. Hyakimaru langsung menyerangnya. Tiba monster lain datang membawa ulat tersebut. Monster itu ternyata istri Sabame. Ia ingin menjebak mereka untuk jadi makanan ulat tadi. Sabame. Keesokan pagi, Sabame meminta mereka untuk menetap lebih lama. Setelah itu, Dororo ingin pergi untuk menanyakan yang sebenarnya terjadi di kuil itu kepada warga. Di sana terlihat warga desa sangat senang dengan hasil panen yang melimpah. Lalu seorang anak menawarkan kue beras untuknya. Si nenek mengatakan kedamaian ini karena Sabame. Namun saat Dororo menanyakan kuil yang sudah terbakar, si nenek dan para warga bertingkah aneh. Hyakimaru berniat mengikuti Sabame karena ia sangat mencurigakan. Sabame menjelaskan di atas bukit itu ia bisa melihat pemandangan desanya. Ia menganggap monster itu adalah warga desa juga, lalu menyuruh para monster menyerangnya.
Namun Hyakimaru berhasil menebas beberapa iblis dan membuat yang lainnya kabur. Ternyata iblis yang kabur menuju warga desa. Mereka membakar habis semua rumah di sana. Di dalam hutan, Dororo menemukan sebuah gudang yang sangat mencurigakan. Setelah masuk, terlihat banyak sekali beras yang ditimbun. Namun ia dijebak para warga dan dikunci di bawah tanah. Ternyata ruangan itu adalah sarang para ulat monster. Ia diselamatkan oleh bayi besar tadi. Ternyata ia adalah wadah roh anak-anak yang telah meninggal di kuil. Dororo diperlihatkan kejadian sebenarnya. Sabame dan para wargalah yang membakar kuil tersebut. Lalu mereka mengorbankan anak-anak untuk para monster. Hyakimaru menuju danau tempat persembunyian induk monster tersebut. Setelah itu tulang punggungnya kembali. Dororo melihat orang-orang desa sangat bersedih. Ia kebingungan apakah yang dilakukannya itu benar. Namun Hyakimaru tidak mendengarkannya. Dororo memilih untuk tidak mengikutinya lagi. Keesokan pagi, saat di jalan ia ditemui Itachi. Ia menginginkan setengah peta dari Dororo. Itachi mengetahui harta yang disimpan ayahnya. Mereka sampai di pinggir pulau, lalu melihat lokasi yang sama dengan petanya. Namun mereka tidak bisa menyeberang karena perahu di sana telah hancur. Tiba-tiba seorang pria menawarkan sewaan perahunya. Pria itu memelihara 2 ekor hiu besar. Ia menganggapnya seperti keluarga dan rela memberikan sebelah lengannya untuk para hiu itu. Ia menjebak mereka untuk makanan peliharaannya. Namun Itachi dan yang lainnya dibiarkan untuk makan malam nanti. Dororo berencana memancing hiu itu. Saat keluar permukaan, Itachi dan lainnya menusuk hiu tersebut sampai tewas. Itachi ingin menjebak pria tadi di pinggir pulau. Ketika ia muncul, mereka pun menyiksanya. Setelah itu Itachi membuka semua pakaian Dororo. Ia masih penasaran dengan setengah peta itu. Tidak lama ia melihat peta itu muncul di punggungnya karena terkena panasnya api. Sebelum pergi, mereka mengikat Dororo di sebuah pohon. Di tempat lain, Jukai masih memasang anggota tubuh buatan untuk mayat. Tidak lama siluman muncul di depannya. Namun siluman tersebut tidak menyerangnya. Saat siluman itu menyerang orang lain, tiba-tiba Hyakimaru muncul membunuh siluman tersebut. Lalu Jukai membawanya ke sebuah goa untuk merawatnya. Di sana, ia sangat terkejut mendengar semua kejadian pada Hyakimaru. Ia juga melihat anggota tubuhnya sudah kembali. Hyakimaru meminta Jukai untuk membuatkan kaki lagi. Namun Jukai menolak. Ia tidak ingin membuat kesalahan lagi dengan membiarkannya membunuh iblis dan manusia. Di saat hujan deras, tiba-tiba terjadi longsor sehingga menutupi pintu masuk gua itu. Jukai menanyakan lagi mengapa ia ingin membunuh semua monster. Hyakimaru tetap akan mengambil semua bagian tubuhnya. Ia tidak takut akan sendirian karena ia selalu ditemani Dororo. Setelah berhasil keluar, ia ingin menjemputnya. Lalu Tahomaru bersiap membawa pasukan untuk mencari Hyakimaru. Ia ingin membunuh kakaknya untuk tanah Daigo. Hiu yang tersisa itu berubah menjadi monster. Pria itu menyuruh hiu itu untuk memakan semua orang yang tadi menyiksanya. Hiu itu berjalan menuju Dororo, namun gigitannya tertahan pohon tersebut sehingga ia bisa keluar dari sana. Saat ia terpojok, Hyakimaru datang menyelamatkannya dan berhasil membunuh hiu tersebut. Tidak lama kaki kirinya pun kembali. Saat 2 orang masuk ke sebuah goa untuk mencari harta karun, mereka menginjak perangkap yang dibuat ayah Dororo. Itachi melihat pasukan Daigo menuju pulau tersebut. Setelah sampai di pulau, Tahomaru memerintahkan untuk membunuh semua orang yang mengancam rakyatnya. Salah satu pasukan Daigo melihat mereka berlari, lalu memberikan sinyal ke pasukan yang lain. Dororo bertemu lagi dengan Itachi. Ia menjelaskan di tempat harta itu banyak sekali jebakan di mana-mana. Ia berencana menjebak pasukan Daigo dengan ledakan. Lalu Tohamaru berhasil menemukan kakaknya. Pertarungan antara kakak adik pun terjadi.
Dororo dan Itachi sampai di sebuah patung yang berjajar. Di sana Itachi terkena serangan pasukan. Tanpa sengaja Dororo menggeser patung itu dan mengenai para pasukan. Itachi meminta Dororo untuk melihat hartanya sebelum ia mati. Namun si pria yang tadi muncul dan meledakkan diri. Ledakan itu membuat tanahnya longsor. Dororo menemukan harta ayahnya. Ia masih kebingungan menggunakan harta sebanyak itu. Lalu ia hanya mengambil untuk bekal perjalanan saja. Saat di hutan, mereka menemukan makanan dan beristirahat. Tidak lama, seorang samurai menemui mereka. Ia mengaku seorang pembunuh monster, lalu mengajak mereka mencari bersamanya. Mereka menemukan monster dengan tubuh macam-macam hewan. Ternyata si samurai itu menjebaknya. Saat terbangun, tangan Dororo tersangkut di sebuah batu. Lalu Hyakimaru mencoba menolongnya, namun ia tidak bisa. Saat air naik, Dororo kesusahan untuk bernapas. Tiba-tiba si kakek buta muncul menyelamatkan Dororo. Ia datang karena mendengar suara teriakan yang dia kenal. Hyakimaru kembali mencari monster itu. Namun setelah mengalahkannya, tubuh aslinya tidak kembali. Hal itu membuatnya sangat kesal. Keesokan harinya, Daigo bersiap untuk memulai peperangan. Ia memerintahkan penduduk desa untuk ikut menjadi pasukan. Saat sampai di tanah Daigo, mereka melihat banyak mayat di dalam celah. Ia bertemu lagi dengan Tahomaru. Di pertarungan, Mutsu dan Hyogo kehilangan tangannya. Lalu beberapa pasukan Daigo muncul membawa kuda. Mereka diperintahkan untuk melindungi penerus Daigo. Ia mengorbankan kuda itu dan membawa Dororo. Setelah mereka pergi, kuda itu bangkit seperti siluman. Di penjara, Dororo dibebaskan oleh istri Daigo. Ia ingin bertemu dengan anaknya. Tiba-tiba air menjadi deras sehingga membuat mereka tenggelam. Saat tersadar, si kakek buta mengatakan penduduk desa menemukannya hanyut bersama wanita itu. Hyakimaru menyerang pasukan Daigo dengan sangat brutal. Setelah itu, ia bertemu lagi dengan Tahomaru dan pengawalnya. Namun ia terlihat berbeda. Mereka memiliki tangan dan mata tambahan. Jadi sebelumnya mereka mendatangi kuil neraka. Lalu iblis memberikan mereka tangan dan mata tambahan. Kemarahan Hyakimaru semakin membesar karena ia tahu itu adalah miliknya. Lalu Hyogo dan Mutsu mati oleh kuda iblis itu. Tangan tambahan dari iblis bisa mengendalikan mereka untuk serangan terakhir. Tahomaru sangat bersedih melihat kedua pengawalnya mati. Setelah itu tangan Hyakimaru kembali. Pertarungan mereka pun berlanjut sampai ke istana. Dororo melihat istana Daigo terbakar. Lalu ia bergegas menuju ke sana bersama istri Daigo. Di sana ia bertemu dengan Jukai. Saat Tahomaru terpojok, Hyakimaru bisa saja membunuhnya. Namun ia memilih untuk tidak membunuh Tahomaru. Di saat mata itu mengendalikannya, Tahomaru mencabut kedua mata tambahan itu. Lalu kedua matanya kembali. Setelah itu ibunya datang bersama Jukai. Mereka menyuruhnya untuk segera pergi karena istana akan hancur. Sebelum pergi, Hyakimaru bisa melihat mereka berdua dengan mata miliknya. Jukai merasa senang karena semua telah berakhir. Keesokan pagi, Hyakimaru menuju kuil neraka. Di sana ia bertemu dengan Daigo. Ia masih tidak peduli dengan anaknya.
Lalu Hyakimaru tidak membunuh Daigo karena ia memilih jalan yang berbeda dan memulai perjalanan sebagai manusia biasanya. Nah, itulah dulu seluruh cerita anime Dororo. Jika ada kesalahan, kritik maupun saran silahkan tulis di komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sekian dari saya, Steve Austri, nunjuk diri dan mengucapkan terima kasih.